Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Mu'awana halaman 18 di pertengahan. Wa'alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Para tuan guru semuanya yang dirahmati Allah, salam hormat dan ta'zim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika alla tanqul qadamaika illa ila khairin aw fi hajatin. Wa 'alaika alla tanqula qadamaika illa ila khairin aw fi hajatin. Dan hendaklah engkau, hai saudaraku, alla tanqula, bahwa tidaklah engkau angkat akan dua kakimu, tidaklah engkau berjalan, maksudnya illa ila khairin, melainkan kepada kebaikan, aw fi hajatin, atau pada kebutuhan. Ini anjuran, jangan berjalan kecuali untuk mencari kebaikan atau kepada hajat-hajat yang dibolehkan. Wa idza masyita fala tasta'jal, dan apabila engkau berjalan maka janganlah engkau buru-buru, jalannya santai. Santai kalau jalan kaki ya, maksudnya jangan seperti lari, jangan pula lambat banget, jadi santailah biasa sewajarnya. Kalau sepeda seukuran sepeda, kalau motor seukuran motor. Wala takhtal fi masyatika wala tatabakhtar fatasquta bidzalika min ainillah. Dan janganlah engkau takabur dalam berjalan. Wala tatabakhtar, dan jangan pula berlagak sombong. Fatasquta, maka bahwa engkau akan terjatuh bidzalik, dengan demikian, min ainillah, dari pandangan Allah. Jadi gaya berjalan jangan seperti orang yang sombong dan takabur, membusungkan dada. Jangankan ini Allah tidak suka kepada orang takabur, kita akan hilang dari pandangan Allah. Maksudnya Allah tidak akan mempedulikan kita. Kita dianggap orang yang hina. Manusia juga akan menghinakan kita kalau kita takabur. Wala takrah ayyumsya amamak, dan janganlah engkau benci bahwa berjalan orang di depanmu. Wala takrah ayyumsya amamak, dan janganlah engkau benci bahwa berjalan orang di depanmu. Jadi kalau ada orang yang berjalan di depan kita, ya nggak apa-apa, jangan marah, walaupun kita kelihatan seperti pengikut orang lain. Wala tuhibba ayyuta'a akbak, dan janganlah engkau menyukai bahwa dipijak orang, akbak, di belakangmu, bahwa diinjak orang, maksudnya diikuti jejak orang, akbaka, akan tumitmu, wa yumsya khalfaka, dan berjalan orang di belakangmu. Fa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin, karena bahwa sungguh yang demikian itu sebahagian dari akhlak-akhlak orang yang takabur. Beliau mengajak kita, kalau ada orang yang berjalan di depan kita, biasa aja, nggak usah marah. Dan juga kita jangan suka kalau ada orang yang mengikuti jejak kita, kayak anak buah kita gitu, selalu di belakang. Itu akhlak orang takabur kalau suka. Kalau orang berjalan sendiri tanpa kita sukai, ya nggak apa-apa. Tapi kita tidak menyukai, tidak kepengen bahwa orang selalu mengikuti jejak langkah kita. Wala tuksiril iltifata wa anta tamshi, dan janganlah engkau memperbanyak akan berpaling, padahal bermula engkau itu yang sedang berjalan. Ketika sedang berjalan, jangan banyak menengok kiri kanan. Wala takfi fi tariqika limujaradil fudul, dan janganlah engkau berhenti pada jalanmu limujaradil fudul, hanya karena semata-mata fudul, hal yang tidak penting. Hal yang tidak penting. Lagi berjalan ya jalan aja. Lagi jalan bunyi WA masuk misalkan, apa harus berhenti dulu? Nggak usah, nanti pas di tempat baru sekalian.
Wa kana alaihi salatu wasalam idza masya yataqallau ka'annama yanhattu min subabin. Adalah Nabi alaihi salatu wasalam idza masya, bila berjalan ianya Nabi, yataqallau, itu mengangkat ianya Nabi, yataqallau, mengangkat kaki, ka'annama yanhattu, seolah-olah Nabi itu turun ia min subabin, dari tempat yang tinggi, dari bukit. Seolah-olah Nabi itu kalau berjalan kayak orang nurun bukit, artinya agak cepat dikit. Bukan cepat banget, bukan isti aja, artinya Nabi berjalan lah, bukan berleha-leha. Nabi itu nggak pernah buang-buang waktu, fokus kalau berjalan menuju tujuan. Jadi min subabin, subabin itu tempat yang tinggi, jamak dari subbatin, subabun, min subabin. Wa idza nudiya min waraihi waqafa wa lam yaltafit. Wa idza nudiya, dan apabila dipanggil orang akan dianya Nabi, min waraihi, dari belakangnya Nabi, waqafa, dia berhenti ya, walam yaltafit, dan tidak berpaling ya Nabi. Maksudnya bila Nabi ada yang memanggil, bukan cuma berpaling melihat kepalanya doang, bukan melihat dengan sebelah mata misalkan, enggak. Bila Nabi dipanggil, Nabi langsung berhenti, membalikkan badannya, melihat dengan seluruh hadapan muka beliau, artinya menghadap, fokus kepada orang yang memanggil, bukan cuma menggelengkan kepala, bukan. Itu maksudnya apabila Nabi dipanggil dari belakang, Nabi berhenti. Walam yaltafit, maksudnya tidak berpaling sambil tidak berhenti, bukan, tapi berhenti dulu, berpaling. Wa alaika idza jalasta bitahaffudhi ala auratika. Dan hendaklah engkau idza jalasta, apabila engkau duduk, bitahaffudhi, untuk menjaga ala auratika, menjaga auratmu. Jadi bila kita duduk itu hati-hati jangan sampai aurat kita terbuka, lutut segala macam paha jangan kelihatan. Wajlis mustaqbilan lil qiblati ala hayatil khusyu'i wal wiqari. Dan duduklah olehmu hal keadaan kamu itu yang menghadap bagi kiblat, ala hayatil khusyuk, dalam keadaan khusyuk, wal wikar, dan wikar, sopan. Nah, jadi kalau kita berada dalam satu majelis, pengen duduk, usahakan duduk untuk menghadap kiblat, khusyuk, tenang lah, wikar itu tenang. Wala tuksiril ittiraba wat taharruka wal qiyama min majlisik. Wala tuksiril ittirab, janganlah engkau memperbanyak akan bergoncang. Bergoncang, gimana ya, ngangkat ini, ngangkat itu, wat taharruka, banyak bergerak, semacam orang enggak tenang. Janganlah engkau, wala tuksirul ittiraba, janganlah engkau memperbanyak akan bergoncang-goncang, wat taharruka, bergerak-gerak, wal qiyama min majlisik, dan bangun dari tempat dudukmu. Enggak tenang, kayak orang enggak tenang lah, duduk, berdiri, miring sana, miring sini, duduk aja tenang, santai. Wa iyyaka wal iksara minal haqqi, waspadai olehmu akan memperbanyak minal haqqi, daripada menggaruk-garuk. Minal haqqi, menggaruk, garuk ini, garuk itu. Wa tamattuti, wal iksara minal haqqi wa tamattuti, waspadai olehmu daripada memperbanyak minal haqqi, daripada menggaruk-garuk, wa tamattuti, dan tamattut. Tamattut itu artinya menarik-narik kulit. Enggak ada, semacam orang mencubit kulitnya sendiri, ditarik-tarik. Itu tamattut namanya. Itu dianggap enggak sopan. Wa tajasyu'i wa tasaubi, dan daripada tajasyu'i. Tajasyu itu apa ya? Bersendawa. Mengeluarkan gas dari mulut. Greep. Bahasa Aceh greep. Gitu. Wat ta'asubi, wat tasaubi, dan menguap. Nah, kalau bisa lagi duduk di dalam khalayak ramai, menghindari dari menguap dan bersendawa. Fi wujuhin nas, ini ada. Wa iyyaka wal iksara minal haqqi wa tamattuti wa tajasyu'i wa tasaubi fi wujuhin nas. Waspadai olehmu daripada memperbanyak, daripada menggaruk, menarik-narik kulit, bersendawa, dan
menguap fi wujuhinna di hadapan manusia. Wa idza akhadhaka tasaubu fadha' yadakal yusra ala fik. Wa idza akhadhaka, dan apabila mengambil akan dirimu oleh menguap. Maksudnya apabila kita pengen menguap. Fadha' yadakal yusra, maka letakkan olehmu akan tanganmu yang kiri ala fika, di atas mulutmu, tutup mulut kita dengan tangan sebelah kiri. Boleh dengan telapak tangan, boleh dengan punggung telapak tangan. Wa iyyaka wa kasratad dhahki. Jadi iyyaka itu isim fi'il. Isim fi'il bermakna ittaqi. Nah, jadi biasa itu di dalam kitab Mutamimah, di dalam kitab Mutamimah kemarin dalam kajian Mutamimah ada itu di halaman 4. Di halaman 4. Nah, di halaman 4. Namanya mansub bitahzir. Jadi mansub bitahzir namanya. Yaitu memberitahukan si mukhatab, memberitahukan seseorang terhadap satu perkara yang tercela supaya dia meninggalkan perkara itu. Jadi biasanya dia mansub dengan dibuang amelnya. Dibuang amelnya. Misalkan digantikan dengan lafal iyyaka. Jadi dhamirnya apa? Amelnya, amel kasrata ini dibuang, diganti dengan iyyaka. Iyyaka minal asad misalkan. Jadilah iyyaka wal asad. Waspadai olehmu akan singa misalkan. Begitu juga di sini. Iyyaka wa kasratad dhahki. Asalnya jauhkan dirimu min kasratid dhahki. Iyyaka wa kasratad dhahki, waspadai olehmu akan banyak tertawa. Fa innahu yumitul qalba, karena bahwa sungguhnya tertawa itu mematikan ia akan hati. Jadi membuat hati keras kalau banyak tertawa. Wa ini istata'ta antaj'ala dhahkaka tabassuma faf'al. Dan jika engkau sanggup bahwa engkau jadikan akan tertawamu akan tersenyum, faf'al, maka lakukan olehmu. Kalau bisa mah tertawa kita cukup senyum aja. Jadi tertawa kita gantikan dengan tersenyum. Wala taqum min majlisika hatta taqula. Dan janganlah engkau bangun dari majelismu hingga engkau berkata. Kalau kita lagi duduk-duduk dalam satu majelis, jangan bangun dulu hingga kita baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan memujimu, asyhadu, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali engkau, aku mohon ampun kepadamu, aku bertobat kepadamu. Faqad warada anna man qala dzalik ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Sungguh telah waridlah oleh bahwa sungguh siman yang berkata ia akan demikian, niscaya diampuni baginya akan apa-apa yang ada ia pada majelisnya yang demikian itu. Jadi segala kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur kita lakukan dalam majelis tadi dengan membaca doa itu insya Allah akan diampuni oleh Allah. Wa idza aradta an-nauma fattaji ala jambikal aymani mustaqbilan lil qiblati taiban min jami'i dzunubi aziman ala qiyamil laili qailan. Wa idza aradta an-nauma, dan apabila engkau pengen tidur, fattaji, maka berbaring olehmu ala jambikal ayman, di atas sisi lambungmu yang kanan, mustaqbilan, hal keadaan kamu itu yang menghadap bagi kiblat, taiban, lagi yang bertaubat, min jami'i dzunub, daripada semua dosa, aziman, hal keadaan kamu itu yang berniat, bertekad, ala qiyamil laili, untuk bangun malam, qailan, hal keadaan kamu itu yang berkata, membaca doa, bismikallahumma rabbi wada'tu jambi. Bila pengen tidur, tidurlah berbaring di atas lambung kanan.
menghadap kiblat, niat dalam hati bertobat dari segala dosa, dan berkeinginan menetapkan dalam hati ini pengen bangun malam untuk tahajud sambil membaca doa. Bismikallahumma rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u faghfir li dhanbi Allahumma qini azabaka yawma tajma'u ibadak. Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, Rabbi Tuhanku, wada'tu jambi, aku meletakkan lambungku ini, wa bismika arfa'uh, dan dengan namamu aku akan mengangkatnya, faghfir li dhambi, maka ampuni olehmu bagiku akan dosaku, Allahumma ya Allah, qini, pelihara olehmu akan aku azabak, daripada azabmu, yauma tajma'u ibadak, pada hari engkau kumpulkan akan segala hambamu. Salasan 3 kali kita baca. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali juga. Waqul, dan katakan olehmu subhanallah salasan wa salasina, dan katakan olehmu subhanallah 33 kali. Walhamdulillah kadzalik, alhamdulillah 33 kali. Wallahu akbar, Allahu akbar arba'an wa salasina 34 kali, jadilah 100. Nah, 33, 34 jadi 100. Walin naumi adzkarun ghairu hadhihi fala taghfal anha. Dan sabit untuk tidur itu ada zikir-zikir yang selain ini. Fala taghfal anha, maka janganlah engkau lalai darinya atau janganlah engkau lupa darinya zikir-zikir. Jadi untuk tidur itu banyak zikirnya. Salah satunya ini. Jangan kita lupa baca semuanya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Doa tidur anak TK misalkan. Atau ada juga anjuran baca ayat kursi, baca muawwidzatain, al-falaq, an-nas, dan semuanya. Wala tanam illa ala taharatin, dan janganlah engkau tidur melainkan ala taharatin dalam keadaan suci. Ya, udah wudu dulu baru tidur. Wal ya'khudhuka an-naumu wa anta ala dzikrillah, dan hendak mengambil akan dirimu oleh tidur padahal bermula engkau itu sabit ala dzikrillah dalam zikir kepada Allah. Hendaklah kita tertidur sedang-sedang kita mengingat Allah, sedang-sedang kita berzikir subhanallah 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 atau zikir apapun, akhirnya kita tertidur. Wala tata'awadin nauma 'alal farshil wati'ah fayad'u kadzalika ila kasratin naumi wa tarkil qiyami bil laili faya'dumu haznuka wa tahsuruka idza ra'aita ma 'addallahu lil qa'imin. Wala tata'awadin nauma, janganlah engkau membiasakan akan tidur 'alal farshil wati'ah, di atas tempat tidur yang empuk. Nah, farshil wati'ah itu semacam kasur yang empuk, terlalu empuk. Janganlah engkau membiasakan akan tidur di atas tempat tidur yang terlalu empuk. Kenapa? Fayad'u kadzalika, maka mengajak akan engkau oleh demikian tempat tidur yang empuk ila kasratin naumi, kepada banyak tidur, wa tarkil qiyami bil laili, dan kepada meninggalkan bangun malam. Jadi kalau tempat tidur terlalu empuk, malah tidur kita jadi lebih lama. Lebih nyaman, nggak terbangun-bangun hingga lupa bangun malam. Kalau kita tertidur pules, lupa bangun malam, faya'dumu haznuka, maka akan besarlah kegundahanmu, wa tahassuruka, faya'dumu haznuka wa tahassuruka, maka akan besarlah oleh kegundahanmu dan penyesalanmu, idza ra'aita ma, apabila nanti engkau melihat akan ma a'addallahu, yang telah dipersiapkan oleh Allah lil qaimin, bagi orang bangun malam. Nanti di akhirat kita menyesal ketika kita melihat banyaknya pahala balasan yang Allah berikan kepada orang yang bangun malam. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin, akan dikumpulkan manusia pada sa'idin wahidin, pada bukit yang satu. Fayunadi munadin, maka akan memanggillah oleh yang memanggil, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji', di mana ainal ladzi, di mana itu orang-orang yang adalah rengganglah oleh lambung-lambung mereka dari tempat tidur,
Maksudnya di mana orang-orang yang suka bangun malam? Fayakumun. Maka bangunlah mereka semua ya orang-orang yang suka bangun malam. Wahum qalilun. Padahal mereka itu sedikit orang yang bisa bangun malam untuk tahajud. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Maka mereka pun masuk surga tanpa hisab. Luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wassalam, qalat Ummu Sulaiman bin Daud alaihi salam lahu, telah berkatalah oleh ibunda Nabi Sulaiman ibni Daud alaihi salam lahu baginya Nabi Sulaiman. Jadi ibunda Nabi Sulaiman berkata kepada Nabi Sulaiman, ya bunayya, wahai anakku, la tuksirin nauma bil lail, la tuksirin nauma bil lail, janganlah engkau memperbanyak tidur di malam hari. Fa inna man yaksurun nauma bil laili ya'ti faqiran yaumal qiyamah, karena orang yang banyak tidur di malam hari dia akan datang hal keadaan ia itu yang fakir pada hari kiamat. Orang yang banyak tidur di malam hari akan fakir di hari kiamat karena kekurangan amalan. Sama seperti orang banyak tidur di siang hari akan fakir dan miskin di dunia. Wa qala al-Imamul Ghazali rahimahullah, berkatalah oleh Imam Ghazali rahimahullah, i'lam anna al-laila wan nahara arba'un wa 'ishruna sa'atan. Ketahui olehmu bahwa sungguh malam dan siang itu 4 dan 24. Apa ya 24 saatan, 24 jam. Kata Imam Ghazali, siang malam sehari semalam itu 24 jam. Fala yakunu naumuka fiha aktsaru min samani sa'atin. Maka jangan adalah tidurmu padanya sehari semalam itu lebih banyak daripada 8 jam. Fala yakunu naumuka fiha aktsar min samani sa'atin. Maka tidak adalah tidak adalah tidurmu padanya itu lebih banyak aksara, lebih banyak dari 8 jam. Sehari semalam 24 jam. Jangan sampai tidur kita lebih dari 8 jam. Fayakfika in aishta sittina sanatan an tudayya minha 20 sa'atan wa hiya sulus. Cukup akan dirimu oleh bahwa fayakfika, maka cukup akan dirimu jika engkau hidup akan 60 tahun antudai'a, oleh bahwa engkau telah menyanyiakan daripadanya 60 tahun tadi akan 20 tahun wahia, dan dianya 20 tahun itu aslu sepertiga. Begini maksudnya, sehari semalam 24 jam. Tidur kita jangan lebih dari 8 jam. Karena 8 jam aja, 8 kali 3 24. 8 jam aja itu sepertiga. Bayangkan bila kita hidup di dunia 60 tahun. 60 tahun kita hidup. Bila sehari semalam kita tidur 8 jam, berarti sepertiga dari 60, yaitu 20 tahun tertidur. Ketika ditanya oleh malaikat, umur kamu berapa? 60. Digunakan kemana aja? 20 tahun tidur. Itu kalau kita tidur 8 jam. 20 tahun tertidur, belum kerja, belum ini, belum itu. Ibadah dikit doang. Wa mata ta'azzara 'alaika fi ba'dil mawadhi'il jam'u baina at-tayammuni wal istiqbali fanam 'ala yaminika. Nah. Wa mata ta'azzara 'alaika, dan bila-bila ta'azzara berhalangan kepadamu fi ba'dil mawadhi', pada sebahagian tempat-tempat, al jam'u oleh mengumpulkan bainat tayammuni, di antara arah kanan dan menghadap kiblat, fana, maka tidur olehmu ala yaminika, di atas lambung kananmu. Jadi tadi di atas kita tidur dianjurkan lambung kanan, berbaring ke sebelah kanan, pipi kanan menghadap kiblat. Bila pada sebahagian tempat yang sempit atau kondisi mungkin ramai segala macam, nggak bisa. Kalau kanan nggak bisa menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat otomatis jadi tidur lambung kiri misalkan. Beliau menyuruh kita memilih tidur pakai lambung kanan. Walaupun tidak menghadap kiblat, namun jangan juga membelakang kiblat. Wajtahid alla tastadbiral kiblat, dan usahakan olehmu bahwa janganlah engkau membelakang kiblat. Jangan sampai kalau bisa punggung kita menghadap kiblat. Wa idza qasalta bittija'ikal istirahah dunan naumi fala ba'sa an taji'a 'alal aisar. Wa idza qasadta, apabila engkau bermaksud dengan berbaringmu al istirahata, untuk istirahat. Kita berbaring untuk istirahat sebentar, dunan naumi, bukan untuk tidur lelap.
Fala ba'sa anta tutaji'a, maka tidak mengapa bahwa engkau berbaring di atas lambung kiri. Nah, kalau rebahan sebentar boleh walaupun lambung kiri. Wa fin naumi waqtal qailulati ma'unatun ala qiyamil laili fa alaika bihi. Wa fin naumi waqtal qailulah, dan sabit pada tidur pada waktu qailulah, ma'unatun itu tertolong, terbantu, ala qiyamil laili terhadap bangun malam, fa alaika bihi, maka hendaklah engkau dengannya tidur di waktu qailulah. Ini tidur siang sebelum duhur. Itu bisa membantu kita untuk bisa bangun malam. Sama seperti makan sahur membantu kita untuk bisa puasa di siang hari. Begitu juga tidur sebelum zuhur qailulah membantu kita untuk bisa bangun malam tahajud. Makanya ini dianjurkan. Wahzar antanama ba'da sholati subhi, waspadai olehmu akan bawa engkau tidur sesudah sholat subuh. Nah, ini bahaya banget tidur sesudah sholat subuh. Fa innahu yamna'ur rizqa, karena bahwa sungguhnya tidur sesudah subuh itu menghalangi ia akan rezeki. Nah, ini sempit rezeki, sama kayak cerita ibunda Nabi Sulaiman. Yang banyak tidur di malam hari miskin di akhirat. Kalau banyak tidur di siang hari miskin di dunia. Au ba'da sholatil asri, ba'da sholatil asri atau pada ba'da sholatil subhi. Wahzar, waspadai olehmu bahwa engkau tidur sesudah sholat asar. Sholat asar juga waspadai, jangan tidur. Fa innahu yurisul junun, karena bahwa tidur sudah sholat asar itu mewarisi ia akan kegilaan. Kita kena penyakit gila. Au qabla salatil isya fa innahu yurisul yurisul arqa. Ya, ini nggak tahu artinya. Apa ya? Au qabla salatil isya, atau waspadai olehmu bahwa engkau tidur sebelum sholat isya. Jangan tidur sebelum sholat isya. Sholat isya dulu baru fa innahu yurisul ariqa. Karena sungguh tidur sebelum sholat isya itu mewarisi ia akan perbudakan ya. Kita bisa jadi karyawan seumur hidup nih kayaknya. Nggak bakal jadi bos kalau tidur tanpa sholat isya. Kitab agak benar ini. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Kritik dan saran bagi yang ikut menyimak pada suatu saat mungkin ada yang menyimaknya. Mohon kalau ada kesalahan untuk diluruskan, karena ini saya juga masih belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.